vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Terima kasih panjenengan juga setia mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan bersama saya. Melalui renungan harian ini, kita selalu membaca bacaan-bacaan harian dan juga hari Minggu, kalau renungannya jatuh hari Minggu, sesuai dengan penanggalan liturgi kita, bacaan pertama, Mazmur tanggapan, dan Injil. Dengan itu kita semakin menjadikan sabda Tuhan sebagai kekuatan hidup kita sehari-hari. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabda yang Kau janjikan membawa damai dan sukacita bagi kami. Utuslah Yesus Juru Selamat kami, yang menjadi jaminan terlaksananya kehendak-Mu dalam hidup kami. Sebab Putra-Mu sendiri telah berinkarnasi, menjadi daging, menjadi manusia, dan tinggal di antara kami untuk menyelamatkan kami. Itulah yang kami renungkan selama masa Advent dalam penantian kedatangannya secara liturgis pada Hari Raya Natal, dan juga kedatangan secara personal untuk kami, maupun juga kedatangannya pada akhir zaman. Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan pertama dari kitab Nabi Yesaya bab 29 ayat 17-24. Beginilah firman Tuhan, tiada lama lagi Libanon akan berubah menjadi kebun buah-buahan, kebun subur selebat hutan. Pada waktu itu orang-orang tuli akan mendengar sabda sebuah kitab, dan mata orang-orang buta akan melihat. Lepas dari kekelaman dan kegelapan, orang-orang sengsara akan bersukaria dalam Tuhan, dan orang-orang miskin di antara manusia akan bersorak-sorai di dalam Yang Maha Kudus, Allah Israel. Sebab orang yang gagah sombong akan lenyap, dan orang pencemooh akan habis. Semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan, yaitu mereka yang begitu saja menyatakan seseorang berdosa di dalam suatu perkara, yang memasang jerat terhadap orang yang menegur mereka di pintu gerbang, dan yang menyalahkan orang benar dengan alasan yang dibuat-buat. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah kaum keturunan Yakub, yang telah membebaskan Abraham. Mulai sekarang Yakub takkan lagi mendapat malu, dan mukanya tidak lagi pucat, sebab keturunan Yakub akan melihat karya tanganku di tengah-tengah mereka,
dan mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah, dan mereka akan gentar terhadap Allah Israel. Pada waktu itu, orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan mereka yang bersungut-sungut akan menerima ganjaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, satu inilah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Matius bab 9 ayat 27 sampai 31. Sekali peristiwa, ada dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang itu kepadanya. Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kalian bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Terjadilah padamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Lalu dengan tegas Yesus berpesan kepada mereka, "Jagalah, jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan Yesus ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik bacaan pertama maupun Injil mewartakan tentang karya Allah. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Yesaya bernubuat tentang karya-karya Allah yang dikerjakan ketika orang buta melihat. Nabi Yesaya bernubuat pada abad ke-8 sebelum Masehi. Apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya terjadi pada abad pertama Masehi ketika Yesus sebagai putra Allah yang maha tinggi yang menjadi manusia, dalam Yesus tentu saja berkarya menyembuhkan orang yang buta. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dengan demikian Tuhan kita Yesus Kristus menggenapi nubuat
Nabi Yesaya itu. Namun, ada sesuatu yang lebih penting dalam Injil daripada sekadar kesembuhan dari kebutaan mata secara fisik. Lebih dari itu, ada penyembuhan rohani karena iman. Nabi Yesaya menantikan saat Israel akan diberkati dengan penglihatan, pemahaman, dan sukacita yang baru sebagai bangsa yang diselamatkan oleh Allah. Dan ketika Yesus menyembuhkan orang-orang buta di dalam Injil, Tuhan kita Yesus Kristus telah membuka zaman baru itu dengan sukacita yang baru, bukan sekadar kesembuhan secara fisik, melainkan kesembuhan yang terjadi karena iman. Injil dengan sangat jelas menunjukkan hal itu. Dan kalau dihubungkan dengan bacaan yang pertama, penglihatan itu juga akan kebenaran, bukan penyesatan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ketika orang melihat berarti ada terang, seperti yang diserukan oleh pemazmur dalam Mazmur tanggapan tadi. Terang dalam bahasa Latin lux, lucis, dalam bahasa Italia luce. Allah membuka mata bangsanya, umatnya. Dalam Yesus, Allah mengundang kita untuk melihat karya keselamatan itu, bukan kemudian disimpan, dimiliki sendiri dengan fanatik, eksklusif, apalagi kemudian merasa diri paling benar, orang-orang lain tidak benar. Tidaklah demikian. Allah menawarkan keselamatan itu, cahaya terang itu untuk semua orang. Dan kita dipanggil untuk bersaksi, bukan dengan gaya sok berkuasa, hebat, benar, tapi benar sendiri, bahkan mengabaikan kebenaran-kebenaran yang selaras dengan kehendak Allah. Contohnya, kalau kita mengaku Katolik, tetapi kemudian terus-menerus mengkritik Bapa Suci Paus Fransiskus, mengkritik Konsili Vatikan II, dipertanyakanlah justru kekatolikan kita. Bagaimana mungkin kita mengaku Katolik tetapi dijiwai dengan ketidaktaatan, dengan pemberontakan pada satu ajaran dan keputusan yang dengan penuh syukur diterima melalui para uskup di seluruh dunia yang berkumpul bersama Paus Yohanes ke-23 dan kemudian diteruskan Paus Paulus ke-6 yang disebut Konsili Vatikan II. Pembaruan-pembaruan yang mendatangkan sukacita ditunjukkan kepada kita, tetapi orang-orang tertentu karena merasa diri paling benar, lalu justru menunjukkan keasliannya yang tidak taat kepada ajaran gereja. Ketika kita tidak taat pada otoritas resmi yang menjadi naungan kita, masihkah layak mengaku diri sebagai Katolik? Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, contoh lain, ketika pada tanggal 28 Oktober tahun 2024 dibuka dan di-launching simbol jubileum, yaitu maskot dalam bentuk kartun, boneka kartun
yang diberi nama Luce. Orang-orang tertentu ini nyinyir lagi, suudan lagi, curiga lagi, sesuai dengan pikiran-pikiran yang sempit dan picik. Mohon maaf, kalimat itu yang harus dikatakan. Karena apa? Tidak terbuka pada pembaruan-pembaruan hidup. Padahal Allah sendiri dalam Yesus Kristus selalu ingin membaharui hidup kita. Sama seperti orang buta, mestinya kita mau datang dengan rendah hati dan penuh syukur dalam iman, percaya bahwa Kristus Tuhan kita mampu melakukan yang terbaik. Bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi seturut kehendaknya yang dikerjakan melalui gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, yang terus-menerus diperbaharui di dalam Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kebutaan seperti itu yang harus dipersembahkan kepada Kristus agar disembuhkan. Tetapi untuk dapat memperoleh kesembuhan dibutuhkan yang namanya kerendahan hati, ketaatan, bukan arogansi, bukan keangkuhan, bukan kesombongan. Itu yang dikritik juga oleh Nabi Yesaya di dalam bacaan yang pertama. Mari kita saling mendoakan agar kita diberi rahmat untuk terus dalam kerendahan hati berserah kepada Kristus, menaklukkan musuh-musuh kerohanian kita, yaitu kesombongan, kecongkaan, arogansi, yang kemudian tampak dalam ketidaktaatan dan pemberontakan. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap-sikap egois seperti itu, tetapi dengan rendah hati kita terus berserah kepada Allah. Masa Advent menjadi masa untuk membaharui diri kita, iman kita, agar kita mampu melihat karya Allah dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, yang kedatangannya kita rindukan. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.